Selamat sore sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Ya sahabat, langsung saja. Di sini ada pemateri yang hebat-hebat sahabat. Salah satunya adalah Mas Jesse. Mas Jesse itu adalah salah satu penggiat budaya yang ada di desa Muria, sekitar Muria. Jadi Muria itu meliputi Pati, Jepara, Kudus dan sekitarnya. Yang kedua ada Mas Bayu. Mas Bayu itu selaku dalang muda dari Kudus. Jadi harapan dari Mas Jesse dan teman-teman yang ada di sini agar sahabat-sahabat semuanya itu mengenal tentang budaya. Apa sih budaya yang ada? Karena ada pepatah al-adatu muhakama, yang mana ketika kita berbicara budaya kita harus paham betul. Nah, seperti itu ya sahabat-sahabat. Tetapi sebelum memasuki materi ya kan, karena di sini sudah hadir oleh pemateri-materi yang hebat, saya mau sepatah dua kata dari ketua panitia sekaligus ketua cabang, yang mana bisa duduk bersama di depan, yaitu Mas Imam. Yang kedua adalah dari sahabat Medan. Untuk sambutan pertama saya serahkan kepada Mas Imam selaku ketua panitia. Katanya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah datang pada sore hari ini. Saya di sini selaku ketua panitia akan menggunakan tema gerakan mahasiswa untuk warisan lokal yang berkelanjutan. Karena itu generasi muda sekarang itu sungguh sudah agak melupakan akan budayanya, karena mungkin ada faktor ya. Jadi kita wajib dari generasi muda untuk menguri-nguri budaya kita, karena budaya adalah satu bentuk identitas dari sebuah daerah dan negara. Nah, kita di sini akan membahas itu dengan pemateri-pemateri yang sangat kondang. Yang pertama adalah ada Mas Jesse segitiga selaku koordinator kampung Pijiwetan. Yang kedua ada Mas Bayu Jos. Bayu Jos ini adalah dalang muda dari Kudus yang sudah berkiprah sangat lama. Saya juga dengan beliau karena beliau juga termasuk generasi muda yang mempertahankan budaya lewat kesenian, wayang dan musik. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Mas Imam. Sambutan yang kedua selaku ketua cabang Kabupaten Kudus, sahabat Medan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam satu majelis yang insya Allah manfaat dan memberikan berkah untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati Mas Jesse, beliau ini dari Kampung Budaya Pijiwetan. Beri tepuk tangan dulu untuk beliau. Jadi Mas Jesse ini seorang budayawan ya Mas. Seorang budayawan dan sekaligus inisiator gerakan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kudus. Jadi
kita hari ini nyadong barokah dan ilmunya beliau. Yang kedua yang saya hormati ada Mas Bayu Jos, dalang muda. Alhamdulillah sahabat-sahabat nanti mungkin bisa mendapatkan perspektif tentang pedalangan atau khazanah wayang yang di dalam tradisi Jawa ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang penting ya Mas. Tetapi untuk generasi kita mungkin sudah jarang gitu. Dan yang saya hormati juga ada mohon izin dari sahabat Lafif, ini ketua bidang advokasi dan kebudayaan pendidikan. Bidangnya banyak, jadi beliau ini ketua bidang yang paling banyak urusannya. Dan sahabat imam dan seluruh sahabat-sahabat PMI, pengurus cabang, pengurus komisariat dan pengurus rayon. Yang saya hormati juga senior kita Mbak Zaza. Beliau mana tadi ya? Beri tepuk tangan untuk Mbak Zaza, karena jadi hari ini PMI berhutang sama Mbak Zaza, karena berkat beliau acara ini bisa terselenggara. Jadi perlu dicatat ya, namanya Mbak Zaza. Kalau minta WA-nya sama saya aja. Dan yang saya hormati rekan-rekan dan teman-teman lain undangan, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Singkat saja bahwa agenda kali ini tadi yang seperti disampaikan sahabat imam menjadi penting, karena ya kita akan nyadong barokah dan ilmu dari beliau-beliau yang seorang pelaku kebudayaan sekaligus inisiator gerakan pemajuan kebudayaan, di mana dalam konteks hari ini kebudayaan menjadi variabel yang strategis dalam konteks peradaban umat manusia, khususnya di lingkungan kita sehari-hari. Bagaimana nanti paling tidak harapannya dari kegiatan ini adalah kita bisa menumbuhkan kesadaran berkebudayaan. Kalau istilahnya Mas Jesi tadi, bukan romantisme ya Mas, tapi apa ya lebih tepatnya, jadi kita menyelami spirit dan nilai-nilai universal dari kebudayaan itu untuk dipakai di dalam situasi modern hari ini. Nah, kira-kira itu nanti yang kita akan gali dari beliau-beliau. Saya demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan baik itu satu dan lainnya, kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir dari sahabat-sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Panitia sekaligus Ketua Cabang Kabupaten Kudus. Memasuki acara selanjutnya yaitu Jagong Gayeng tentang budaya yang ada di sekitar kita. Yang pertama akan diisi oleh Mas Jesi segitiga, yang kedua dari Mas Bayu. Langsung saja ya, bisa diisi langsung dari Mas Jesi. Nanti kita ngobrol tentang budaya, kita santai sekaligus nanti kita bisa langsung interaksi. Jangan menunggu Mas tanya, enggak. Kalau seandainya sampai ada unek-unek, Mas saya punya budaya, tetapi budaya saya ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Terus Mas saya punya budaya, tetapi ini bagaimana cara budaya kita tumbuhkan dan kita kembangkan kembali. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu nanti kita bisa belajar bareng dengan Mas Jesi, apa sih triknya biar kok sampai Mas Jesi bisa bertahan sampai hari ini, yang mana budaya kita sekarang itu sudah tergerus oleh era-era modern. Seperti itu sahabat. Maka dari itu kepadanya saya persilakan. Cek 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PMII Cabang Kudus, yang saya hormati pula Ketua Panitia beserta Mas Moderator, dan yang saya hormati pula Mas Bayu Jos, sahabat serta inspirator saya juga. Dan yang saya hormati pula teman-teman semuanya PMII Rayon atau cabang Kabupaten Kudus. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini atas berkat taufik, hidayah serta inayahnya kita masih dapat dipertemukan dalam acara budaya dalam genggaman gerakan mahasiswa untuk warisan lokal yang berkelanjutan. Kedua kalinya sholawat masalam tak lupa kita aturkan dari beliau Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya manggilnya mas-mas gak apa-apa ya, mas-mas, mbak-mbak yang saya hormati. Kalau tadi diungkapkan bahwa al-adah muhakkamah, kebiasaan dijadikan sebagai hukum, adat dijadikan sebagai hukum, menurut saya ini sangat menarik sekali untuk kita obrolkan lebih banyak hal begitu ya. Karena memang ada beberapa hukum-hukum negara yang tidak bisa mewakili dari hukum-hukum adat itu sendiri begitu. Makanya sampai sekarang itu yang namanya hukum adat di Nusantara ini belum selesai, masih dalam berbentuk draft begitu. Nah, hari ini adalah tour kami yang ketiga, karena 2 bulan yang lalu yang satu adalah di Jepara, yaitu tepatnya di Bangsri, Desa Kepok, yang satunya lagi di Desa Tempur. Dengan pemerintah Desa Tempur kita mengadakan diseminasi terkait program Kampung Budaya Bijiwitan yang terkait tentang program Dana Indonesiana. Saya yakin panjenengan semuanya sudah tahu bahwa negara ini alhamdulillah akhir-akhir ini cukup responsif terhadap yang namanya kebudayaan. Dan saya pikir hari ini di teman-teman PMI ini sangat strategis sekali kita akan membicarakan terkait tentang kemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia ini, terutama yang ada di Kabupaten Lereng Muria atau Kabupaten, kalau suara-suaranya kan bahwa akan ada provinsi Muria Raya gitu, dan ini kelihatannya akan terjadi, tapi nggak tahu 2075 itu kan desa-desa yang bagian pantai utara itu tenggelam gitu. Kalau tidak diselamatkan, tidak diayai secara kebudayaan, saya yakin akan tenggelam. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membincang banyak hal. Saya izin, saya akan berdiri, nggak apa-apa ya. Video dulu boleh? Nah, karena saya jadi saya harus lihat dari dekat. Ada videonya? Nah, ini. Nah, ini spray Urfocor coba. Mas-mas, mbak-mbak, apa yang kita lakukan di Kampung Bijiwetan ini? Cek. Apa yang kita lakukan di Kampung Budaya Bijiwetan ini sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan yang biasa saja, nggak lebih dari teman-teman PMII yang mengadakan acara sebenarnya. Tapi kita mencoba untuk memberi arti, kita coba untuk cerdasi lagi. Jadi gerakan-gerakan kita ini dipandang sebagai gerakan yang mungkin perlu diijtihadi, kalau sekarang itu saya bilang seperti itu. Nah, ini teman-teman urban yang kita gandeng begitu, ini mewacanakan terkait tentang kebudayaan yang ada di Muria ini. Kita tahu Muria ini hari memang cukup seksi ya untuk kita bicarakan begitu,
Karena sebenarnya kalau kita lihat secara mendalam bahwa di Muria ini di atas itu airnya masih banyak, tetapi turun ke bawah sudah nggak ada. Makanya kemarin itu gegeran masalah banjir, yang muncul justru adalah ular sama wedhus kendit. Tapi tidak ada solusi strategi yang diwacanakan. Ini juga kacau menurut saya begitu. Nah, ini perlu untuk kita omongkan lebih panjang begitu. Ini Mas Danangsu yang terlibat di Kudus Street Art begitu. Teman-teman ini coba kita gandeng. Kalau dulu itu ada gerakan orang desa ke kota, nah ini kita balik. Jadi orang kota kita ajak ke desa begitu. Orang kota kita ajak ke desa dan kemampuan mereka kita suruh untuk yang namanya memberikan wacana terhadap masyarakat desa. Ini tidak hanya di jalan raya saja, tetapi ini di Belik tadi itu, di Belik dan di Sendang. Terus ada beberapa ini teman-teman dari Sragen, dia itu anak pondok pesantren, dan di situ dia mencoba untuk mentadaburi dari yang namanya surat-surat Al-Quran begitu. Jadi tidak mentafsiri ya. Kalau mentafsiri itu kan bagiannya dari mufasir gitu, tapi mentadaburi terkait tentang yang namanya Al-Quran itu sendiri. Dan kita di sini Kampung Budaya Pijiwetan ini ada itu gara-gara semangat dari ajaran Mbah Sunan Muria, yaitu Topo Ngeli sama Pager Mangkok. Jadi kalau di Sunan Kudus mungkin ada gerjikan begitu, di Sunan Muria ini sebenarnya ada banyak, tapi kita mencoba untuk mewacanakan kembali terkait tentang Pager Mangkok dan Topo Ngeli. Nah, Pager Mangkok itu apa? Pager Mangkok itu di rumah panjenengan atau di desa jenengan itu kalau ada orang mantu, tetangganya dikasih mangkok-mangkok gitu enggak? Weweh masih ada nggih? Weweh semacam itu. Dan itu ternyata sebenarnya itu adalah ajaran dari Mbah Sunan Muria untuk bagaimana menjaga tetangga tersebut. Caranya bagaimana? Memagari dengan yang namanya sedekah itu tadi. Nah, ini suatu hal yang baik dan saya pikir ini bisa digelurakan kembali begitu. Yang kedua adalah Topo Ngeli. Topo Ngeli itu topo bertapa, ngeli itu ya ngintir gitu ya. Jadi ngeli ning ora keli, mengarus tapi tidak terbawa arus. Ini relate atau kalau dikaitkan dengan zaman sekarang ini sangat menarik begitu. Nah, ini teman-teman kita ajak untuk mewacanakan terkait tentang ajaran Mbah Sunan Muria dari perspektif mereka. Ini yang seringkali tidak ada wilayah-wilayah semacam itu begitu. Selanjutnya Pak, mungkin di ini dulu, di pause karena cukup banyak. Mana kok BPI itu? Ini. Nah, akhirnya ini rencana kita menemukan bahwa folklore itu menjadi penting. Folklore itu cerita rakyat ya. Jadi menjadi penting di kawasan Muria. Kita tahu bahwa Sunan Muria ini secara folklornya itu dicabik-cabik, dielak-elak, dihina, didiskreditkan dan lain sebagainya. Banyak sekali cerita-cerita semacam itu. Contoh, Mbah Sunan Muria itu membunuh anaknya di Dewi Nawangsi. Mbah Sunan Muria mengutuk santrinya menjadi bulus. Mbah Sunan Muria membakar istrinya menjadi dukuh bakaran. Mbah Sunan Muria mengutuk satu desa tidak kaya. Mbah Sunan Muria itu menjadikan Dewi Wiji dijadikan tumbal untuk mengalahkan Yusronggono menjadi babat tanah Bangsri. Nah, hal semacam ini itu tidak dirasa. Kalau kita analisis itu justru mendiskreditkan Mbah Sunan Muria. Dan kita sebagai pewarisnya, kita hanya diam-diam saja nih. Walah, ala-ala rapopo Sunan nih kok. Wah, balik-balik diri. Iya, tapi ini pola menghancurkan peradaban itu seperti itu. Jadi kan nanti ada kitab saya lupa itu. Itu salah satunya adalah ketokohan itu harus dibuat semacam itu. Salah satunya itu. Yang kedua mungkin perempuan itu tidak diperbolehkan mengasuh anaknya. Pokoknya di Sibuno akhirnya kerja.
nek wis kerja lali anaknya dan lain sebagainya. Model pengasuhan itu akhirnya hilang. Oke, terus Pak. Nah, akhirnya kita mencoba untuk melihat bahwa banyak loh yang namanya kesalahan-kesalahan kebijakan yang tentu kita bisa mengkritisi. Ini saya tidak ada hubungannya dengan pilkada ya, sekali lagi ya. Untuk disangkut-sangkut ke pilkada. Lah kemarin aja Kampung Budaya itu disebut di debat pilkada, saya juga bingung. Ini gimana nih? Ya serapopo Mas. Nah, ini terjadi nih. Ada yang namanya tata kota yang itu tidak didasarkan dari kebudayaan dan akhirnya ngawur, akhirnya terjadi banjir dan tidak ada solusi. Nah, maka dari itu sebenarnya penanganannya adalah dengan budaya menurut saya. Mulai dari hulu sampai hilir, kebudayaan itu harus tetap tumbuh. Nah, kita melihat seperti itu. Makanya yang namanya cerita rakyat itu, karena itu no-name, tidak ada penciptanya, sekalian saja kita membuat cerita tersebut menjadi dari perspektif kita begitu. Contoh begini, Mbah Sunan Muria ketika membunuh Dewi Nawangsi tidak membunuh. Sebenarnya itu adalah hasil bunuh diri dari yang namanya Raden Rinangku sama yang namanya Dewi Nawangsi. Karena dia itu sudah melakukan satu hal yang dirasa itu sudah melanggar adat pondok pesantren begitu. Nah, saya kira ono takzir dan lain sebagainya lah. Nah, itu kita mau ngomongin seperti itu. Nah, sebenarnya kalau panjenengan di sini PMI ini kan garisnya saya nggak tahu ya, di politik atau di jalur yang lain. Saya pikir kebudayaan ini juga bisa masuk di politik juga, politik kebudayaan, dan ini masuknya tidak lagi ke politik praktis ya, tapi politik kebangsaan menurut saya. Dan ini sangat strategis sekali. Makanya kita akhirnya fokusnya adalah di Folktarium, atau kita membangun laboratorium folklore di desa. Jadi kalau laboratorium itu modelnya kan eksperimen ya, tidak ada salah begitu. Yang ada adalah jika ini kurang berarti ditambahi. Nah, akhirnya anak-anak muda itu banyak bereksperimen. Contoh, kemarin itu ada folklore ketika ada manuk ini burung prit gatil itu. Prit gatil yang bunyinya di tahu ya? Itu kalau burung itu hadir, itu pasti akan terjadi bencana di situ. Bono sing wong mati, bono covid, bono apa dan lain sebagainya. Nah, kalau hanya percaya pada itu tidak lagi syirik khufi ya, tidak lagi syirik yang tersamar, tapi syirik yang nyata-nyata itu. Nah, maka dari itu sebenarnya cerita itu kita bisa ngobrolkan itu lewat kebudayaan. Ekspresinya apa? Seni. Nah, seni itu macam-macam, ada seni rupa, seni pertunjukan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa melalui itu begitu. Next. Nah, ini misi dan target kami sebenarnya ingin merawat kebudayaan Nusantara, terutama yang ada di kawasan Muria, yang berasaskan ini asah, asih, asuh. Asah itu mengasah terkait tentang eksplorasi keterampilan dan pengetahuan. Asih tentu saja bagaimana desa itu nanti yang namanya mengasihi anak-anak, karena ini hari juga terjadi ya. Lah wong kaya ora anakku kok. Lah ini kalau di desa terjadi. Kalau di kota mungkin enggak ya, tapi kalau di desa itu sangat-sangat terjadi. Yang namanya anakmu ya anakmu, anakku anakku gitu. Saya asli kan harusnya enggak anakmu, anakku, anakmu, anak kita semuanya. Jadi itu yang harus dilandaskan begitu. Dan ini kita tahu bahwa Gunung Muria ini hari terjadi yang namanya banjir dan lain sebagainya. Selat Muria itu sudah mengalami pasang surut itu selama kalau nggak salah menurut penelitian 18 kali. Nah, kemarin itu terjadi yang namanya di Setro Kalangan, di mana ini Tanjung dan lain sebagainya, terjadi banjir dan lain sebagainya. Ya karena memang kita sebagai manusia tidak bisa menjaganya, tidak bisa mengantisipasinya. Nah, ini yang menurut saya harus ada langkah-langkah strategi untuk kita bisa ngomongin itu. Salah satunya lewat apa? Lewat kebudayaan. Contoh begini, di daerah lereng Muria itu yang namanya pohon-pohon besar itu sudah nggak ada, bisa dipastikan hanya tinggal sedikit. Sementara itu sebenarnya adalah yang bisa menampung
atau bisa menjadi tanda awal untuk air itu tidak langsung datang ke bawah. Ini aja saya nggak tahu, dari teman-teman PMI ini juga hampir setiap hari itu ada yang namanya ambil air memakai apa ini, truk tangki itu loh. Itu hampir setiap hari ribuan bahkan jutaan mungkin. Dan kita diam-diam saja gitu. Nah, maksud saya adalah kita bisa secara kebudayaan kita bisa gerak di situ untuk menjaga kelangsungan bersama, atau kita bisa menceritakan tentang air kepada anak cucu kita begitu. Minimal itulah. Nah, kalau tidak anak muda tidak akan bisa. Sing wong tua-tua iki wis delalah kena nafsu politik akhirnya. Nah, kalau boleh saya katakan seperti itu. Yuk, selanjutnya. Strategi pelibatan warga ini kita sangat menjunjung tinggi yang namanya warga itu harus menjadi subjeknya bagi pemajuan kebudayaan itu sendiri, tidak menjadi objek. Seringkali ada pendamping desa, ada macam-macam itu datang ke situ karena apa? Masyarakat itu dijadikan objek. Akhirnya masyarakat itu nggak tahu apa-apa dan jadinya seperti itu. Menurut saya, kalau boleh saya mengatakan, banyak yang namanya desa wisata, tapi ini hari ya nggak ada yang maju. Dan mungkin umai Jeporo, desa wisata sama dengan waterboom gitu. Padahal masih banyak yang bisa kita gali. Ada kecolongan dulu di Ratau, ada batu-batu besar dicek. Ben koyo ning Nepal Van Java. Iki nek goblok ya ora akeh-akeh. Nah, hal semacam ini yang harus kita antisipasi, harus kita cerdasi sehingga yang namanya kebudayaan itu bisa tetap berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, ini roadmap kami, kita masuk ke tahun kedua. Tahun pertama di Dana Indosiana, alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah. Ini tak omongkan nggak ya? Nggak apa-apa tak omongkan ya. Nanti bisa ditiru, mungkin PMII nanti ada cabangnya kebudayaan, membuat dan lain sebagainya. Itu di Dana Indosiana itu cukup lumayan besar. Kita tahun kemarin itu dapat 1 miliar 20 juta. Tahun ini kita dapat 1 miliar. Tahun besok kita nggak tahu nanti seperti apa. Karena tahun besok kan sudah Menteri Kebudayaan ya. Dan saya nggak tahu nanti gimana. Ini roadmap kami dan kita sudah masuk ke tahun kedua. Kita mau buat yang namanya Museum Folklore Muria. Jadi Museum Folklore Muria jangan dibayangkan museum itu ada tempat gedung begitu, tidak. Yang jadi memang beratapkan apa ya? Beratapkan langit. Bahwa tempat-tempat yang dirasa menjadi situs dan ritusnya itu kita tetap ada di situ dan kita jaga melalui masyarakat. Yang menjadi targetnya nanti siapa? Ya masyarakat itu sendiri. Nah, ini cara kami pelibatan terhadap masyarakat itu salah satunya seperti itu. Berlandaskan pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ada 4. Satu adalah pelindungan, yang kedua adalah pengembangan kebudayaan, yang ketiga adalah pemanfaatan, dan yang keempat adalah pembinaan. Alhamdulillah 4-4-nya sudah kita lakukan. Paling sulit adalah di pembinaan. Jadi pembinaan ini paling sulit menurut kami. Selanjutnya, next. Nah, ini ada workshop, ada pelatihan kapasitas, ada macam-macam. Sampai saat ini akhirnya kita ini dari awal kita tidak mau nomenklatur kita itu kampung wisata, kita nggak mau. Bagi kami wisata itu auto, wisata itu otomatis. Kalau kita serius di dalam kebudayaan, pasti akan banyak orang yang akan belajar di situ. Dari 1 tahun ini kurang lebih 3.300-an yang sudah datang ke kami. Boleh dong tepuk tangan, boleh. Ada anak-anak yang datang ke kami belajar cara merawat kebudayaan, cara melestarikan kebudayaan, cara mengembangkan kebudayaan. Akhirnya ada namanya paket-paket, ada paket kunjungan voktarium, ada paket, nah ini ada paket yang namanya lucu di kami ini. Karena ini hari nggak ada yang ngurusi orang-orang galau, akhirnya kita urusi melalui yang namanya Festival Melupakan Mantan. Nah, yang gagal move on itu nanti bisa daftar di situ bagaimana cara melupakan mantan, kita punya treatmentnya.
Bahkan kita punya yang namanya festival janda-janda, karena janda-janda itu dianggap sebagai seseorang yang merebut, menjadi pelakor dan lain sebagainya. Sementara mereka itu sebenarnya kalau kita lihat konsep Rasulullah, janda-janda itu harus didahulukan untuk kita openi, bahasanya seperti itu. Nah ini openi ini bukan apa namanya pilkada juga ya, kok openi dilakoni ya sesuai kok ngeluh. Nah ini yang kita lakukan, ini ada diskusi, ini ada anak-anak kami bermain, ini ada kegiatan-kegiatan ritus kami, ritual kami dan lain sebagainya, dan alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan baik kalau bisa saya katakan seperti itu. Selanjutnya Mas. Oke, next. Ini rencana kami, ini denah yang ada di kami ini, akhirnya ini rencana pengembangan yang ada di titik-titik ini kita kembangkan dan kita berikan narasi gitu. Ada satu yang kita aktivasi yaitu belik, namanya belik ngeces, nanti bisa disurvei ke sana. 2014 itu belik tersebut mati karena sumbernya yang mulai saya sejak kecil atau mbah saya sejak kecil sampai 2014 itu masih mengalir, tapi 2014 itu mati, akhirnya kita aktivasi. Dan karena tidak ada tidak ada orang yang mandi di situ karena sudah ada PAM dan lain sebagainya, akhirnya tempat tersebut dibuat tempat yang tidak. Salah satunya adalah kanggo mendem. Warga nek mendem nang kono jam 12 bengi. Astagfirullah. Nah, saya yakin tidak hanya di situ. Mungkin di desa-desa Panjenengan ada nggak? Nggak ada ya? Wow, luar biasa. Saya yakin ada lah. Tak itu dibeli ana sing kacau meneh iki ning kuburan. Jika umben-umben, Masya Allah. Allah. Selanjutnya, Mas. Nah, anak-anak muda di kami ini memang kita harus berikan yang namanya tempat, kalau bahasanya itu tempat dolanan. Jadi anak kecil kita buatkan taman dolanan tradisional, yang anak-anak mudanya, anak-anak kecil tadi taman dolanan tradisional, anak-anak mudanya kita sesuaikan dengan passion mereka. Oh, ada yang terkait merchandise, ada yang terkait tentang buku, dan ada yang senang terkait tentang tanaman dan lain sebagainya. Kita beri ruang itu untuk eksplorasi mereka. Selanjutnya, oke. Jadi sebenarnya ini yang nanti kita bisa ngomong lebih banyak lagi. Yang pasti adalah bahwa Kampung Budaya Pijiwitan ini hadir itu dikarenakan kok kelihatannya anak-anak muda saat ini kok dianggap sebagai satu kesalahan. Meneh-meneh disalahno wong nom-nom, meneh-meneh wong nom. Betul nggak? Padahal wong nom-nom yo ora ngopo-ngopo disalahno wae gitu. Tapi ya nggak masalah. Nah ini profil komunitas kami ini cukup, lanjut aja terus. Nah ini cukup jelas, kita berbadan hukum, ini program terus Pak. Terus ini macam-macam, ono sing dasi di Semer, ono sing. Nah ini kita punya pasar juga. Terus, nah ini jualannya pakai koin. Ini hampir di semua tempat ini ada. Taman dolanan tradisional ini yang menarik. Dan ternyata terus next. Nah ini ada pentas-pentas. Teman-teman IAIN juga seringkali banyak terlibat di situ. Bahkan kita sudah MOU di beberapa fakultas juga. Salah satunya adalah pengembangan masyarakat Islam, komunikasi, penyiaran, komunikasi penyiaran Islam dan lain sebagainya. Next, nah ini ada ruang pamer atau pameran, karena di Kudus ini yang namanya pameran seni rupa itu hanya dipajang tok, tapi tidak dicerdasi. Sementara di luar itu yang namanya pameran semacam ini itu sangat-sangat diugemi betul. Selanjutnya next, instalasi terus. Nah ini festival pager mangkok kami. Oke, ini Mbak Zaza. Terus next, terus. Nah ini anak-anak kami, ini seluruh warga masyarakat pentas.
ada yang seneng terbangan, ada yang seneng dongeng, ada yang macam-macam begitu. Terus. Nah, oke, ada yang seneng di kamera dan lain sebagainya. Terus next, kerjasamanya ini kalau yang tahu ini ada Mas Wisnu Bejo, dia teater Satus ya. Ini kita ikut lomba di Korea di film itu, dan ini, nah ini yang tadi saya omongkan emprit gantel kan. Jadi emprit gantel itu dijadikan kekinian begitu. Bagaimana narasi itu akan berjalan, dan setiap kali orang yang memainkan narasinya berbeda-beda tergantung keahlian dari orang tersebut. Selain itu kita punya yang namanya Polyculture Selat Mulia. Baru-baru saja kita menemukan membangun Menara Kudus untuk trip yang namanya Family Time, sama yang namanya Jong Nusantara atau Perahu Nusantara. Kita punya yang namanya permainan tradisional tersebut. Selanjutnya ini dengan badan bahasa, terus disebut Pak Kudus, terus Diskominfo. Ini teman-teman Kasman Efek yang menggeluti terkait seni rupa. Respon media cukup lumayan, alhamdulillah, nanti bisa di track juga. Sampai tahun 2022 143 kegiatan. Hari ini saat tadi ngomong 493 kegiatan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Setelah ini nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mas Desi tadi, sahabat, apa budaya yang harapan dari sahabat-sahabat? Kita ngobrol santai. Mungkin dari sebelah kanan ada yang ditanyakan? Ya, sahabat, moga ada enggak? Sebelah kiri ada? Halo sahabat, halo mbak-mbak, anda setakono? Yin, Monggo mas. ini sebelumnya mohon maaf karena saya memenuhi panggilannya Pak Jesi juga. Ngapunten Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Ahmed Jen Fedawani, itu nama pena, asli Pedawang dan alumni IAIN Kudus bulan Juli kemarin, baru wisuda. Fresh graduate. Dan dari prodi PBA, di sini dia PBA. Oh, belakang. Begini, sebenarnya ini sedikit curhat juga sih Pak, bahwasanya misalkan di desa saya Pedawang itu saya masih mengingat betul ketika KKN di zaman kami itu ada tugas dari kampus bahwasanya kita harus menggali sejarah desa atau folklore dari desa. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kami datang ke misal ke punden-pundennya, kemudian ke makam-makam leluhur desa, ternyata banyak kita dapati banyak dari leluhur desa yang tidak tahu sama sekali tentang sejarah yang dia jaga. Misalkan Mbah Rujak Beling di Kudus, di Pedawang ada Mbah Rujak Beling. Itu ditanyain, "Mbah, jenengan tahu tentang Mbah Rujak Beling?" Mboten ngertos. Nah, kan kacau gitu kan. Dan mungkin ini ada bertanya lebih kepada bagaimana sih anak muda dalam menyiasati sejarah-sejarah desa yang oke lah, memang situsnya ada, tetapi sejarahnya sudah tidak ada lagi yang menuturkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sahabat Zen ya, sahabat Zen. Ada lagi sahabat? Mungkin saya masih membuka. Oke, mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Mas Desi. Bagaimana sih peran anak muda untuk menggali tentang sejarah tersebut, Mas? Oke. Ada satu kasus yang sama diungkapkan tadi, itu teman-teman Rembang, namanya Sekar Arum. Jadi komunitas aktivasi masyarakat sama, advokasi masyarakat juga sama mereka. Nah, di sini yang kita lakukan, kalau ada situsnya itu pasti akan ada cerita gitu.
Saya meyakini itu. Saya meyakini itu dan tidak mungkin tidak ada. Mungkin apa ya yang bisa kita lakukan adalah mapping kita untuk ke siapapun yang bisa untuk mengungkapkan itu, kita jadikan bukti utama dulu, bukti pertama. Dan yang harus digarisbawahi, folklore itu bukan sejarah ya. Jadi folklore itu cerita tutur begitu. Dan Sunan Muria, saya nggak tahu kalau masih Mbah Sunan Kudus itu yang berbentuk teks masih banyak. Tapi ketika Mbah Sunan Muria itu semuanya sudah menjadi tutur. Sudah menjadi tutur. Contoh kecil begini aja. Ketika Mbah Sunan Muria ditaruh di utara, itu sebenarnya kan ada misi ya. Ditaruh oleh Mbah Sunan Kudus di utara itu untuk menjadi mercusuar, memata-matai. Karena Kudus sudah menjadi otonom saat itu, pemerintahnya adalah perdikan di situ. Ada musuh dari Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Kudus. Itu adalah teman-teman dari kalau bahasanya itu suku pedalaman. Nah, suku pedalaman ya tidak usah saya sebut, nanti geger karena ini bukan sejarah, ini tutur saja. Nah, Mbah Sunan Muria ditaruh di sana itu dalam arti untuk melihat gerakan orang-orang tersebut. Maka ketika ada pembakaran masjid yang di bawah itu sebenarnya bukan Mbah Sunan Kudus itu iri. Wah, masjidmu kok api, gini-gini dan lain sebagainya. Itu kan yang beredar kan seperti itu. Tapi justru kita mendapati fakta atau mendapati cerita, yaitu ketika masjid Mbah Sunan Muria itu masih di bawah di situ, itu masih kelihatan oleh suku pedalaman. Akhirnya ditempatkan di agak tinggi lagi begitu, yang itu nanti tertutupi yang namanya pegunungan. Hal-hal semacam ini yang tak pikir kita sebagai generasi Islam, tak pikir kita bisa memberikan perspektif dari bukti-bukti yang ada. Nah, ini didapati dari mana? Tidak mungkin bisa hanya satu kali wawancara terus dapat, enggak. Ya memang harus terus menerus narasumbernya coba kita ganti, nanti pasti akan ada. Itu sama yang ada di ini mas, yang ada di Rembang. Terus caranya bagaimana? Kalau anak-anak muda saat ini biar tidak kehilangan itu, divideokan saja. Ini hari kan memvideo itu sangat mudah sekali ya. Ada live Instagram, ada live TikTok, ada ini itu dan lain sebagainya. Saya pikir itu akan menjadi bukti awal bagi peneliti sejarah yang akan meneliti terkait tentang yang namanya cerita-cerita folklore yang ada di desa tersebut. Saya pikir itu, Mas. Terima kasih dari Mas Yazi. Bagaimana Mas Zen? Jelas ya. Berarti bagaimana cara anak muda ya seperti itu. Apalagi kita akademisi, Mas. Jadi kita harus mencari bukti-bukti. Kalau kita berbicara tentang sejarah, kita berbicara tentang fakta dan realita yang ada. Maka dari itu seperti yang dikatakan dari Mas Yazi, menarik ya, Bu. Karena apa? Sejarah itu yang menulis adalah pemenang. Maka dari itu bagaimana cara kita bisa menulis seperti itu, sahabat. Mungkin ada lagi? Oh enggak? Ya mohon izin Pak narasumber. Saya kan aslinya dari Jepara, tepatnya di Desa Tulawur. Itu ada namanya penggiat budaya wisata desa. Itu di situ kebudayaan wisata yang dulunya budaya sekarang menjadi wisata. Itu ada berbagai jenis. Yang pertama ada wisata religi, yang kedua ada wisata yang namanya kita buat-buat sendiri. Itu budaya warisan lokal yang namanya buak das kebu. Tahu itu lomban, setiap lomban itu acara itu tetap berjalan. Seiringnya waktu itu tergeserkan oleh pemerintah. Pemerintah mengambil alih bahwa budaya sedekah bumi atau di situ namanya buat das kebu itu diambil alih oleh pemerintah. Habis itu tergeluslah masyarakat desa yang budaya itu masih dianggap sampai sekarang kita mau uri-uri kembali bahwa itu budaya kita, tapi diambil oleh pemerintah. Jadi sedikit halnya kita melihat bahwa budaya itu aslinya dari desa saya, tapi diambil alih oleh pemerintah yang menjadi sekarang itu menjadi tradisi lomban untuk masyarakat Jepara. Itu untuk bagaimana muri-muri budaya. Terus juga ada artefak-artefak yang ditemukan kemarin. Fadlizon, Menteri Kebudayaan kemarin datang di Jepara,
itu ada artefak yang ditemukan di pantai desa saya. Itu artefak kerajaan-kerajaan. Itu yang menjadi tanda tanya. Memang dulunya ada kerajaan atau memang itu sebuah legenda. Dan ternyata itu fakta. Adanya artefak-artefak itu tadi. Bagaimana cara muri-muri budaya biar bisa menjadi itu kebudayaan kita. Mungkin itu. Oke, Mas. Memang terkadang pemerintah itu tugasnya itu ngerecoki, Mas. Wes ape-ape direcoki ya. Tapi kalau tidak ada pemerintah, kita juga kacau. Saya pikir kita harus bisa mengambil hikmah dari semuanya itu, menurut saya begitu. Kalau gini ya, kita mengaktifasi terkait tentang kebudayaan itu didasarkan dari Fathul Makkah, di mana Rasulullah saat itu datang ke Mekah. Itu ada kebudayaan-kebudayaan yang masih diteruskan, yaitu tawaf. Tetapi ada kebudayaan yang dihilangkan, yaitu tawaf dengan cara udo atau tidak memakai pakaian. Itu dihilangkan. Sama halnya dengan di dalam Makkah itu banyak yang namanya berhala-berhala, itu juga dihancurkan di situ. Nah, itu yang menjadi dasar kami bahwa ada loh kebudayaan yang memang jelek dan itu harus dihilangkan karena menentang bertentangan dengan syariat kita. Nah, itu yang menjadi dasar kami. Kalau hubungannya dengan pemerintah dan lain sebagainya, coba Mas dikomunikasikan, itu yang pertama. Karena satu kegagalan kita orang-orang desa itu nek ketemu karo wong sing punya jabatan itu langsung nunduk, langsung pokoknya langsung kalah lah ibaratnya mental kita. Padahal itu enggak. Nah makanya kalau itu diambil oleh pemerintah, enggak masalah kalau dia mensupport begitu. Kayak di Dieng itu masyarakat itu akhirnya tetap menjadi subjek bagi kemajuan kebudayaannya masing-masing, tidak menjadi objek. Padahal di sana itu satu kali perhelatan itu guliran yang namanya keuangan itu miliaran itu, Mas. Iya kan? Nah itu saya pikir itu menarik begitu. Tinggal dikomunikasikan, coba saja mau nom-noman biasanya menang gundangi, Mas. Apa meneh wis ana Pak Fadlizon wis teko mrono dan lain sebagainya. Nah ini kan bukti kuat untuk kita bisa ngomong ke yang lainnya. Caranya bagaimana? Nah saiki wis ana media, Mas. Nek media mainstream itu tidak bisa mewakili curhatan kita bisa kok ngomong langsung begitu. Ini hari sudah terbuka dan ini kalau tidak dimanfaatkan oleh anak-anak muda, saya pikir anak-anak muda akan tergerus oleh arus yang besar itu. Akhirnya lagi-lagi kebudayaan itu dikomersialisasi. Kalau kebudayaan itu dimanfaatkan boleh, tapi kalau sudah dikomersialisasi nanti hancur. Beberapa hari yang lalu ada konsultan pariwisata dan kebudayaan di Nusa Penida, Kerajaan Kelungkung, itu datang ke kami karena paket-paket kami ini menarik. Kita punya paket pocong, Mas. Kalau mereka itu ada ngaben, kita punya paket pocong yang itu mensifati jenazah secara islami mulai dari awal sampai pada penguburan. Karena anak-anak sekarang ini nggak tahu. Kita punya kasus ada anak perempuan disuruh untuk memandikan jenazah bapaknya, itu dia tidak bisa. Ada kasus lagi yang namanya untuk bongkok keranda itu karena jauh tempatnya itu diberhentikan di tengah jalan. Ini fakta, ini fun fact ini. Karena nggak ada yang peziarahnya memakai motor. Wabe wis go motor sing bongkok wong papat tok, Mas. Udah ana sing genteni. Akhirnya kena diteruske mati gitu. Melu mati, akhirnya diberhentikan di tengah jalan. Terus nelpon orang-orang yang pakai motor itu, iki kudune digedani, rak digedani mati, teman. Akhirnya ada yang datang untuk ganteni itu. Sementara itu kan kalau ada orang meninggal itu kan auto, Mas. Ono sing jipuk tratak, ono sing jipuk kembang, ono sing cepet-cepet ngurusi mobil, ono sing ngumumke ning musala, ning masjid. Itu kan keren gitu.
Nah, kalau tidak diuri-uri, kalau tidak kita, pemenang saiki wong nom-noman ki terkadang ono kaya ngono, waduh aku males loro kabeh, aku wedi kesel dan lain sebagainya. Ya akhirnya hilang kebudayaan itu. 5 tahun lagi sing jenenge meninggal dunia nganggone EO, event organizer kematian. Ini kan sudah terjadi. Di Bali itu sudah terjadi itu. Di Semarang Mas, ini hari sudah ada namanya EO kematian, betul. Mulai dari yang namanya acara ritual kebudayaan dan lain sebagainya itu ada semuanya. Untuk masalah artefak tadi, saya pikir memang Jepara bagian utara ini dekat dengan kerajaan Kalingga dan mungkin itu adalah artefak-artefak itu. Makanya ada yang namanya benteng Portugis di sana. Kalau ngomongin Portugis, berarti sebelum yang namanya Belanda, VOC kan sebelumnya itu dia sudah datang ke sini, tapi dia tidak kuat, akhirnya larilah ke Maluku. Di daerah Maluku di sana akhirnya dia bisa begitu. NTT, Dili dan lain sebagainya itu kan banyak keturunan-keturunan Portugis ini. Itu salah satunya adalah karena mau mencari rempah di kita ini. Saya pikir itu. Ya, terima kasih Mas. Semoga dari Mas Bayu bisa menambahi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didokterin ya Mas ya, kan apa itu frekuensi nih, katanya rasanya aku melu jajak-jajak keduren banget itu. Ono genggam apa budaya, kan ini luar biasa Mas Jesse. Sebagai kawula muda wis bisa menggenggam budaya nih gone PJ Wetan itu jos tenan niku, hebat, luar biasa. Tepuk tangan kaki Mas Jesse. Aku dhewe ape takon desaku iki kepiye sejarah iki, aku dhewe gak ngerti nganti iki kok ya. Ya. Ya teman saya tak dunia frekuensi ini saat ini pula sebagai apa ya pelaku seni bukan dari apa ini budayawan itu buatan ya pula ini namun sebagai pelaku seni toran dua ini jasa apa yang gede-gede dulu gak duit ini sampai nanti nonton wayang kabin apa buatan siapa sih dulu mau ayo oke pun nanti nonton wayang secara langsung loh siapa nate nah umpama durung jadwalku ijek adu-adu ya nah gitu ya kula niku dalang nanging jarang main kudus Mas nanging kula dalang niku kulino main niku nek bloro terus ngene tenan niku margane budayane ning bloro mriko gitu setiap wong duwe gawe gitu mesti gantungke gamelan ngoten budayane wong bloro sakniki ngoten sing kula prihatin niku wonten ing Kudus kene iki. Ning Kudus kene iki saiki wis kalah karo sound DJ nang wis kalah karo apa jenenge dangdutan, karo horeg-horeg ngono kuwi. Kula sing ngumpul ning kono. Sing dadi bingunge kula mung niku rasane, gitu. Nanging sebagai kawula muda menawi wis iso nonton wayang sing tenanan. Insya Allah lah Mas, iso nggogohi awake dhewe. Ngoten. Dijalari napa? Perkarane apa kok iso nggogohi awake dhewe? Setiap bentuk karakter wayang dan setiap lakon wayang, gitu Mas. Niku sampun simbolik, gitu. Niku sampun dadi simbolik awake dhewe awet lahir nganti tekan mati, Mas. Ngoten. Cara nuwun sewu ini ibaratnya. Gitu. Dalam wit pertama kali niku gedhe kotak, gitu. Dalam niku awet pertama kali gedhe kotak niku bumulare jagat pewayangan gitu. Jagat pewayangan berangsur-angsur ana ngetokke wayang kembar ciri-ciri loro wayang wedok ngoten niku wis ana artine dhewe-dhewe filosofine dhewe-dhewe ngoten niku kena apa wayang iku kok iso sewengi muput Mas dari jam 9 sampai setengah 4 nak jenengan nate weruh filosofi Jawa zaman semono ki alon-alon waton kelakon gremat-gremet waton selamat lan iku Mas bagi wong Jawa itu mriku ya ta memang pertunjukan wayang niku nuwun sewu kalau semalam utuh niku pancen boseni ya ta tapi tetap seru menawa sampean wis ngerti awet teko awal sampai akhir lakon wayang niku wae. Ngoten.
Panjenengan ben ngertos, ya ta. Kula tak sebagai dalang wae ora sebagai budayawan atau dadi apa-apa aku. Keduren kok gak, ya ta. Jelek aku kok. Masalahnya ijazahnya pengen SMP. Nah, nggih ngoten Mas. Menawi saking kula pribadi nggih, umpama kok dadi canom-noman kok iso seneng lagu-lagu lawas, cara gampangnya sing bernuansa karo gamelan, berbudaya dengan kesenian tradisi Jawa asli. Insya Allah Mas. Nah kula ngarani nggih, pemuda-pemuda sekarang itu bakal iso uripe luwih tenang. Dadi ora kemrungsung. Saiki aku wis melu prihatin kok kudu saiki anggere malam Jumat karo malam Minggu wis do trek-trekan motor ya. Ngoten niku jajane do nggawa budayane dhewe apa ora ya aku ngono. Ngoten. Sing kula ngumuni ngoten. Nggih Mas ya. Wong cukup semanten nggih. Kula balike kagem moderator. Oke Mas. Saya mau bertanya dulu Mas. Yang anak muda terkadang itu yang susah untuk memahami pewayangan itu pepak bahasane. Oh, perkara bahasa. Terkadang kan rada dur, halus ya. Nah, bagaimana cara memahamkan tersebut Mas? Terutama ketika berbicara Bagong ngomong karo Dewa kan kudu bahasanya kudu halus, moko dan sebagainya. Nah, itu yang paling susah ketika orang biasa berbicara dengan dewane ngoten niku. Bagaimana solusinya Mas? Oh, perkara itu Mas. Nek sampean gelem ngamati, gitu. Wayang iku disawang, gitu Mas. Nah, umpama nonton wayang iku diamati ijen-ijen perkata. Asline Mas, gitu. Bahasa wayang sekarang, gitu. Sekarang niku luwih gampang daripada bahasa wayang yang dulu. Yang dulu nganggo bahasa Kawi, nganggo apa. Saiki wis ana sisipan bahasa-bahasa sing modern kok Mas saiki wayang. Tenang lho. Zaman biyen kan ana basa Kawi, ana apa jenenge kok lali kuwi krama ya, krama nganti dadi loro, krama inggil, krama alus. Oh ngoten niku. Ana ngoko alus, ngoko apa kasar ngono kuwi. Saiki wis gampang Mas. Gitu. Contoh nak upama kaya ngomongke wayang apa ya? Sebenarnya tidak tahu ora. Cara ngomongke pertokoh lah. Yayi Werkudara, tekamu ana kene kuwi duweni pamrih apa? Karepku ning kene iki arep goleki apa gawean ibarate ngono. Ah wis ning kono ki bahasa-bahasa iku asline sampean jeli, gitu. Masalah luas banget ya Mas ya. Aku naharani wayang iku pagelaranane niku luas. Iso nyawang sindene, ya iso nyawang gamelane, ya iso nyawang biduane, gitu. Angriku. Nek sampean kematke ning gone pewayangan dalam satu tokoh yaitu dalang, mesti mawon Mas, gitu. Sampean iku iso ngematno bahasa. Mesti nak kula pribadi lho, nak kula pribadi mesti menyisipkan kata-kata modern yang saiki. Pasti niku. Ampun bingung. Ngoten. Terus wayang niku sampun nggawa unggah-ungguh tata krama budaya gitu. Ning saiki pisanki lho Bu. Tenang. Budayane iki perkara unggah-ungguh iki karo sing sak dhuwure kadang kala krun bakrun ngono biasane ya to. Biasane iki ana nek sing ngomongke karo sak kangane adoh ngomongke cuk piye cuk piye su ngono. Ha iki sing bahaya iki. Sing kula tekanke niku nuwun sewu nak umpama menggenggam budaya gitu. Niki kan kados Mas Jesi wau sampun menggenggam budaya lokal. Kalau Mas tengah Mas, lokal daerah Kampung Biji Wetan gitu. Sakniki menggenggam budaya dalam awake dhewe mawon dhisik. Gitu. Nak aku ngene salah, nak aku ngene kleru, nak aku ngene iki luput, nak aku ngene iki apa jenenge bener. Nah, kuwi iku dicekel sik Mas gitu. Karo sak kangane ngomong Mas, karo sak adine yo ngomong piye sing patrat saling jen kinajen. Saiki wis arang-arang Mas, jen kinajen antara wong siji karo sijine. Ngoten. Nggih. Cara menelitine gabel mawon gitu. Meneliti tentang unggah-ungguh tata cara tata krama. Umpama lagi kenal ya basa. Ora perlu basa sing tilik-tilik. Wah, panjenengan menika ngagem menika ngono-ngono. Wah, angel. Wis iku angel. Ya wis sak patrape wae. Ngoten. Nggih. Ngoten. Sampun atas mekaten ing dados satu kula. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dari Mas Bayu? Ya monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Siwinata dari Rayon Dakwah, Komsat Kudus. Baik, yang saya ingin tanyakan itu mengenai benturan budaya, lebih lagi budaya lokal yang ada di Indonesia. Mungkin kita pernah merasakan di media-media Jawa itu sama dengan apa? Hama. Pernah dengar seperti itu gak? Pernah kan? Jawa sama dengan hama. Ya, ini adalah mungkin bentuk daripada atau dampak daripada kita yang sedang menghadapi revolusi Zero Five, ya kan? Karena untuk saat ini Zero Five memang sangat gencar-gencarnya. Yang kemudian hari atau yang sangat berkelanjutan itu yang nantinya akan menjadi budaya itu tuh sangat-sangat benar-benar diapatiskan, sangat benar-benar yang awalnya kita terlahir dari budaya Jawa, ya kan. Alhasil kita ya udah budaya udah gitu-gitu aja konteksnya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu seringkali kita merasakan itu budaya itu dibenturkan dengan agama. Katakanlah mungkin adat itu kan tidak terlepas daripada budaya. Terlebih lagi ketika dibenturkan dengan agama, lalu dianalogikan, itu terkesannya emang bener-bener kita bodoh amat gitu memahami sebuah budaya gitu. Contoh di Padang, ya kan? Di Padang itu pembagian waris itu paling besar itu perempuan, ya kan? Sedangkan di Islam yang paling besar itu laki-laki. Tapi pelaku daripada pembagian waris itu orang Islam. Nah, ini kan ketika dibentur-benturkan dengan eksistensi agama, lalu dengan budaya, itu kan terkesan emang benar-benar kayak sebuah hal yang perlu kita katakan pembodohan lah, mungkin seperti itu. Tapi terlebih lagi kita pernah mendengar bahwasanya beberapa budaya kita diklaim itu mungkin bisa diselesaikan secara diplomasi di PBB, gitu kan. Tapi untuk per hari ini terkadang kita perlulah memahami sebuah budaya, tapi terkadang budaya itu yang membuat kita agak rancau pemikiran kita ketika dibenturkan dengan agama. Lalu apa tinjauan daripada budaya ketika ditinjau dari agama, terus kita ketika melihat sebuah konklusi itu kita gimana untuk meresponnya? Sedangkan terkadang kita itu tuh yain aja udah, namanya juga budaya gitu kan. Nah, mungkin refleksi yang saya sampaikan tadi bisa dijelaskan gitu, bagaimana esensi kita untuk memahami hal-hal seperti itu. Tadi sempat dikatakan sejarah hanya dilakukan oleh orang pemenang, ya karena terkadang itu sejarah emang seringkali disalahkan. Yang awal mulanya katakanlah di Holocaust, peristiwa Holocaust, pembantaian umat Yahudi tembus sampai 6 juta, padahal itu tidak sampai tembus segitu. Lalu Indonesia dijajah tidak sampai 350 tahun, tapi faktanya hanya sekitar 16 tahun. Nah, itu kan sebuah kontradiksi pemikiran agar kita itu tidak terjerumus dalam pemahaman-pemahaman yang sekiranya kita dapat dibodohi dalam sejarah. Mungkin itu. Baik, tepuk tangan untuk Mas Aris. Itu yang kita rasakan, Mas. Itu yang kita rasakan, dan akhirnya kita coba untuk meneliti secara serius terkait tentang itu semuanya. Bahkan kita tahu bahwa revolusi industri itu yang ada di Prancis itu akhirnya ada teman-teman rock, ada teman-teman punk dan lain sebagainya. Itu tak lain dan tak bukan karena memang ada penindasan begitu. Saya mau mencoba untuk menanggapi yang pertama dulu, bahwa agama dan kebudayaan itu seolah-olah memang ada pemisah begitu ya. Karena memang begini, Islam itu datang ke Jawa juga menurut
beberapa buku dan lain sebagainya yang saya baca, bahwa Islam itu datang ke Indonesia itu mangil mas. Ngomong ke surga, lah surga ini wis ning kene. Wis ana air mancur, wis ana buah-buahan, beda dengan di Arab ya, tandus dan lain sebagainya. Nah, maka perlu ada strategi yang lain yang itu tidak mencederai yang namanya orang lokal kalau dikatakan seperti itu. Terus terkait tentang agama dan kebudayaan, memang ini juga saya rasakan. Sejak kapan gamelan menjadi haram ya, saya juga bingung. Ya kan? Sementara Sunan kita itu menggunakan dakwanya memakai gamelan gitu, dan wayang gitu. Nah, ini saya pikir ini terjadi gara-gara ada yang namanya Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat dari teman-teman PKI gitu ya, dengan Manikebunya, Manifesto Kebudayaan, dan itu memang mengubah semua yang namanya tatanan kebudayaan yang ada di Indonesia. Makanya teman-teman NU akhirnya menggunakan yang namanya Les Bumi sebagai penangkal itu. Tidak hanya dalam bentuk kebudayaannya atau turunan kebudayaan, sampai pada tataran ideologi kebudayaan. Ini yang kacau begitu. Akhirnya dibentur-benturkan antara agama dan kebudayaan, dan itu terjadi pemisah. Saya lihat sendiri bahwa ada yang kiai itu memang mengatakan sejak kapan Rasulullah memegang gamelan begitu. Nah, apalagi ini hari ada teman-teman yang minum itu yang cepat-cepat kesulut begitu, akhirnya ngomong haram dan lain sebagainya gitu. Kita ini memang baru mengalami yang namanya serangan-serangan kebudayaan ini memang luar biasa. Maka dari itu saya pikir dengan adanya gerakan PMI ini saya turut andil untuk memberikan benteng tersebut begitu loh, dengan wacana-wacana dan logika yang tentu bisa dibuktikan secara bukti yang baik histori maupun bukti yang lainnya. Itu saya juga mengalami bahwa ini hari gerakan agama yang lain juga sudah manunggal terhadap yang namanya kebudayaan juga. Contoh mungkin, sejak kapan ada wayang itu dalangnya 3? Itu di Jogja sudah marak mas. Dan kemarin kalau nggak salah 2017, yaitu Hall Mbah Sunan Kalijaga yang ke-500, itu ada pementasan wayang itu memang menolak dalangnya 3, dalangnya tetap 1, karena sudah masuk ke ideologi. Kalau 3 itu jelas trinitas. Ini yang terjadi begitu. Dan itu yang mengatakan adalah Ketua Les Bumi Pusat kepada saya dan Mas Farid saat itu. Nah, hal semacam ini harus diketahui juga. Kita juga tahu kok, ini hari teman-teman juga geraknya agama lain, juga geraknya lewat kebudayaan, dan dia itu masuknya tidak langsung ke pusat Kudus, dia itu melingkar di Kudus itu mas. Makanya ini juga kita ketahui hal semacam itu, kita bentengi, kita datangi tempat-tempat yang pernah didatangi tersebut sebagai penangkal itu. Asal jenengan tahu juga bahwa ada loh yang ini hari mengharamkan wayang mas. Sementara wayang itu adalah media dakwahnya Islam, dan itu diiyakan oleh salah satu desa tersebut. Padahal kalau kita tilik secara kesejarahan itu tidak seperti itu gitu. Nah, ini hal-hal semacam ini yang menurut saya harus diberikan perspektif lain, apalagi kita orang Islam. Saya pikir itu bisa. Contoh begini aja mas. Wah, iki seger gitu. Contoh begini aja, saya itu termasuk korban. Ketika saya mau menikah dengan orang Jepara itu nggak boleh mas, gara-gara laki-lakinya Kudus, perempuannya Jepara. Wah, kacau ini ya, kacau ini. Nah, sementara nggak ada kok aturan yang namanya terkait tentang semuanya itu. Kalau dilihat dari contoh mungkin Gawon gitu, Gawon itu dengan desa sebelah kenapa tidak boleh menikah? Karena dulunya adalah kakak beradik. Nah, kalau Kudus dengan Jepara itu karena apa? Kudus itu dulunya dijadikan sebagai gurunya dari Ratu Kalinyaman untuk yang namanya setoran bil binador ya,
binandurnya itu kepada Mbah Sunan Kudus gitu. Itu yang tidak diwacanakan. Yang diwacanakan itu Kudus itu kan raweh musuhnya Jepara gitu. Saya juga ngomong saat itu ada khol Mbah Sunan Saridin juga seperti itu. Kalau ini dibiarkan akan terjadi sentimen sosial. Orang-orang Makayen, daerah sekitar sana itu kalau melihat Kudus itu matanya dipicingkan sejenak gitu. Kudus putih, Kudus kulon, ngono kuwi Mas. Itu yang terjadi. Maka dari itu kita pewaris kebudayaan, pewaris histori, saya pikir perlu untuk memberikan wacana atau perspektif yang lain untuk supaya bisa lebih baik. Mungkin itu jawaban saya, mungkin belum memuaskan, tapi memang apa yang diungkapkan itu berat, perlu adanya jagongan dan jagung sing suwi gitu nih. Kalau nggak seperti itu di forum-forum seperti ini nggak akan bisa. Saya hanya ingin mengatakan begini, karena PMI ini wadah dari organisasi yang menurut saya pro dengan yang namanya kebudayaan. Saya pikir mosok kabeh wong PMI ini jadi politikus kabeh. Kan tidak ya. Kalau saya lihat bahwa di sub-sub masyarakat itu butuh teman-teman PMI sebenarnya. Contoh ya, dana desa ini hari itu sudah wajib mengeluarkan untuk kebudayaan. Kalau dia tidak menganggarkan itu, dia akan kena yang namanya temuan lah, bahasanya temuan begitu. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Syukur-syukur teman-teman PMI yang tahu terkait itu gitu. Itu dana desa, belum lagi dana-dana yang lain. Asal jenengan tahu, ini hari baru rame juga yang namanya nisan muria ini hari diganti Mas. Padahal itu cagar budaya itu. Diganti dengan marmer. Monggo jenengan nanti bisa lihat. Nah terus kita sebagai anak PMI sumbangsi apa kita bisa memberikan perspektif itu gitu. Nah saya pikir hal-hal semacam ini menjadi gerakan kita bersama untuk bisa yang namanya mendawamkan terkait nilai-nilai yang baik begitu. Jadi yang muncul itu kalau kita lihat di media kan ini Mas, seluruh orang di media itu nggak ada yang baik nyari. Guru, orang sing modele kayak Gorontalo era, mangku apa jadi murite, PNS ono eleke, media ono eleke, pejabat elek kabeh, dalang ki lho anu katut elek ning media kuwi. Pokoknya hampir semuanya itu elek kabeh. Ini kalau dianalisis secara politik, Indonesia itu wis sajur ini Mas. Tapi kenapa tidak? Sebagai negara mungkin sudah hancur, tapi secara kebangsaan ini tidak hancur. Karena apa? Orang Indonesia masih menggemi yang namanya kebudayaan. Dan kebudayaan itu mampu memperlambat yang namanya serangan kebudayaan yang begitu masif. Kita bisa lihat guys, Mbak seneng drakor Mbak? Suka ya? Sama. Drakor itu dibandingkan dengan cerita azab, saya yakin orang akan memilih drakor, betul gak? Kenapa yang azab ini jelek? Karena orang Indonesia itu jadi seneng mistis dan ratingnya tinggi itu. Nah kenapa tidak kita mengeksplor seperti drakor begitu? Sapa ngerti ana wong ngarit terus seneng karo mahasiswa terus pacaran dan lain sebagainya, wong tuanya orang mulai dan lain sebagainya. Kenapa tidak dibuat seperti itu? Dan ini hari media itu sudah terbuka dan tidak dimanfaatkan oleh teman-teman. Akhirnya apa? Ini hari saya melihat anak-anak muda difokuskan pada politik semuanya, sehingga apa? Kebudayaannya tidak dijaga. Nah, tadi ditanyakan oleh Mas Bayu itu, siapa yang pernah nonton wayang sampai pol? Saya itu mengerti wayang itu gara-gara ANTV yang dulu ada Mahabharata itu Mas. Setelah itu baru tahu saya, oh cerita wayang tentang ini dan lain sebagainya. Ada dua, Mahabharata dan Ramayana. Oke, begitu. Dari situ akhirnya saya mengetahui, oh ada wayang yang di India nggak ada loh. Apa itu? Sanggit terkait tentang yang namanya Wisanggeni. Saya baru tahu itu. Oh Wisanggeni terkait singgawe sopo. Oh ternyata Sunan itu. Untuk ngalah ke ideologi terkait tentang dewa ini orang iso ditukari, tapi oleh Wisanggeni walau dewa kok ngono gitu. Nah itu cara-cara Mbah Sunan untuk menyusupkan ideologi itu. Saya pikir itu sih yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih untuk Mas Jesse dan lain sebagainya. Terus selanjutnya mungkin ada penampilan sebentar ya sahabat dari Mas Zen untuk menampilkan puisinya karena beliau itu sudah go nasional, mungkin besok mau go internasional ya Pak ya. Dia memakai lubatan Arabia, tetapi di sini jangan memakai lubatan Arabia karena kita di sini memahamkan seseorang seperti itu. Kepada Mas Zen bisa waktu dan tempat saya persilakan. Mohon maaf ya karena dadakan tadi jam 3:30 ditelepon Mas suruh kesini, waduh gas dari Prambanan sampai ke sini, tapi nggak apa-apa. Kedengeran suaranya sampai belakang? Oke. Ini puisi yang saya bacakan adalah puisi yang terdapat dalam antologi puisi saya yang Tak Nusantara ceritakan tentang stasiun Kudus atau stasiun Rendeng. bukan stasiun beda, Pasar Johar gitu. Karena kebetulan almarhum bapak saya dulu pernah jualan burung berkicau di Pasar Johar. Bisa dikatakan ya bosnya burung perkutut saat itu ya di Pasar Johar. Dan ketika kecil saya masih ingat diajak jalan-jalan di pasar yang ternyata baru saya sadari sekarang bahwa itu adalah stasiun Kudus dulunya, yang sampai sekarang kita tidak tahu nasibnya akan menjadi museum atau diaktifkan lagi sebagai stasiun. Saya akan bacakan. Dua dimensi stasiun Kudus. Saban akhir pekan Bapak rutin mengajakku ke Pasar Johar, menggenggam tangan mungil yang kini menghirup pekat napas kedewasaan. Riang dapur rasa menapaki langkah demi langkah riuh perniagaan. Mungkin pula Bapak mengantarku ke dimensi nostalgia. Kata Bapak, sebelum tahun 80-an, pasar ini riuh decit roda kereta. Lambung kota kecil bertamadun nyaris metropolis. Kota kecil yang tawarkan kedamaian di tiap sudutnya. Dahulu, pasar ini adalah stasiun Kudus. Sejak kompeni terpukau, aroma kretek di kota ini berbondong-bondong tapak kaki mereka kemari, menanami tebu yang menjadikannya gulden dan kuasa. Terlihat lubang-lubang kecil di langit stasiun, lambang kerakusan kompeni yang tak rela harta terakhirnya berpindah tangan pada pemilik sah pribumi Nusantara. Pelor demi pelor menembus atap stasiun membekas dalam lembaran sejarah. Namun kenangan tetaplah jadi kenangan. Bapak telah dipanggil Gusti Kang Urbeng Dumadi. Pasar ini pun telah mati berganti puing-puing sejarah yang terbengkalai. 2017 adalah tahun kebingungan untuk tempat ini. Segan memilih beroperasi kembali atau sungkan memusyumkan dirinya, menjelma kisah klasik nan kekal dalam benak pemuda Kudus. Semoga kebingungan ini menemukan titik cerahnya. Kudus 7 Recep tahun Jim awal 1957. Terima kasih pada Mas Zen. Mas Zen itu salah satu orang yang hebat. Dia itu aktif di berbagai organisasi. Salah satunya beliau itu ketua Bidang Pergerakan. Jadi dia itu tidak diragukan lagi tentang kebudayaannya di beliau. Mungkin dari sahabat-sahabat, mungkin ada yang ingin menampilkan yang lain. Bisa, boleh. Mungkin ada yang lain. Sedekah karya mungkin bisa diapresiasi dan lain sebagainya nanti teman-teman. Monggo, ada?
Ada nggak? Bebas nggak apa-apa. Mungkin di sini ada orang-orang hebat, mungkin bisa diarahkan dan lain sebagainya. Oke. Oke, terima kasih atas sambutan. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Mas Jesse sama Mas Bayu. Untuk closing statement, saya pikir begini ya. Setiap orang saya pikir harus menjadi alim begitu pada posisinya masing-masing, sehingga tidak dislokasi. Yang senang tanaman, ya seriusilah tanaman sampai menemukan kebesaran ilahi. Yang senang puisi, ya salah satu surat yang ada di Al-Quran itu adalah penyair, ya diseriusi karena ada aturan-aturan main begitu. Yang menyerusi di bidang lain, mungkin ada di bidang advokasi masyarakat, saya pikir juga harus diseriusi, karena ini hari yang terjadi di lapangan. Sebenarnya masyarakat itu membutuhkan panjenengan semuanya. Masyarakat ini hari banyak yang namanya diarahkan kepada suatu hal yang menurut saya ini salah jalan. Dan pada sore ini saya pikir PMI lah yang nanti akan bisa masuk pada ruang-ruang yang kosong tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa untuk foto dan lain sebagainya untuk di tag di Kampung Budaya Pijewetan sebagai sumbangsih dalam pergerakan pemajuan kebudayaan di Kampung Budaya Pijewetan. Saya pikir itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah tutur kata, tingkah laku dan lain sebagainya. Walau minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung dengan kata-katanya Mas Jesse, sing dia mau loh, sing pertama gitu. Wong Siti tak mawon simpel, dia mawon. Siti mawon. Kawula muda sekarang wajib berbudaya. Ngoten, wajib berbudaya gitu. Ben supaya apa? Jawane rak banjir kok dia mau. Ngoten nggih. Nah, umpama ancen wis nom-nomane berbudaya, wis ora perlu mikir benturan-benturan agama karo budaya. Sing penting plote awake dhewe iki manggon ning gone budaya lokal khususnya Jawa. Cukup mung diku, nggih. Sekian saking kula, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dua narasumber hebat kita, Mas Jesse sama Mas Bayu. Dari saya kurang lebihnya apabila ada tutur kata yang tidak enak di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian foto Pak, foto Mungkin dari Mas dan bisa menyerahkan sertifikat kepada Mas Jesse. Sibuk karena hari ini biasanya sibuk. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Geser dikit. Oke, sip. 1, 2, 3. Jadi kan, oke, aman. Oke. Mas Bayu, foto bareng.
Makan ya santai, jangan berikan dulu. 1, 2, 3. Oke, cukup. Monggo Mas foto satu-satu Mas, bareng Mas. Ayo bareng semua ya. Ya, semua ya bareng bentar ya. Untuk bisa merapat yuk. Ya, berapat langsung Mas ya. Mas Mbak. Habis ini nobar. Habis ini nobar. Monggo. Ayo Mbak, yuk. Ayo Mbak ya, langsung ya Mbak ya. Pasca itu makan. Untuk mempersingkat waktu. Ya, mempersingkat waktu ya. Monggo Mas. Pun perwakilan mohon Mas. Ya, rawo. Begitu tak berat. Ayo semua ya Mas ya. Mohon untuk bisa ikut foto bersama di area pembicara. Untuk pengambilan kegiatan, mohon untuk bisa berkumpul merapat. Yuk kakak-kakak, sahabat-sahabat, untuk bisa berkumpul di area